berawal dengan sang aktor utama, yaitu Adam Clay, lagi memanen madu di dalam peternakan sederhana miliknya. Setelahnya, Clay bertemu dengan Nyonya Eloise Parker, seorang wanita yang selama ini sudah membantu Clay. Di sini, Eloise menyempatkan agar Clay datang untuk makan malam di rumahnya. Ketika akan mengerjakan sebuah pekerjaan, Eloise dihadapkan dengan laptopnya yang tiba-tiba error. Pesan error mengatakan agar Eloise menghubungi nomor yang tertulis. Di sisi lain, ada Garnet, seorang manajer di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang phishing atau penipuan. Garnet menerima panggilan yang tak lain itu dari Eloise yang ingin mengadukan keluhan laptopnya. Karena Eloise adalah wanita tua yang gaptek, Garnet pun dengan mudah mengarahkan Eloise untuk melakukan apa yang dia perintahkan, di mana Eloise diperintah untuk menginstal sebuah aplikasi yang berkedok antivirus. Tak butuh waktu lama, Garnet dan kroni-kroninya berhasil mengakses data pribadi milik Eloise yang diketahui memiliki uang tabungan jutaan dolar yang diterima dari asuransi dan juga uang pensiun. Dengan mudahnya, Garnet mengelabui Eloise dengan bujuk kata rayunan manja yang tidak ia sadari kalau uangnya bakal berpindah tangan dalam sekejap. Di malam hari, Clay menuju ke rumah Eloise untuk membagi hasil madu miliknya. Namun Clay menyadari ada yang aneh karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di rumah Eloise. Merasa curiga, Clay berniat memeriksanya. Tapi tiba-tiba ia ditodong senjata oleh Verona, seorang anggota FBI sekaligus anaknya Eloise. Verona pun bertanya siapa dia dan apa yang dia lakukan di rumah ibunya. Dan di saat itu juga, Verona terkejut saat mengetahui jika si ibu sudah mati bunuh diri. Tapi di sini, Verona mengira kalau si ibu sudah dibunuh sama Clay, sehingga dia pun menghubungi para petugas untuk menangkap Clay. Namun tak berselang lama, akhirnya Verona mengetahui bahwa ibunya bunuh diri akibat penipuan yang dia alami. Karena merasa bersalah, Verona akhirnya mendatangi Clay untuk meminta maaf akibat kesalahpahaman yang sudah terjadi. Lalu Verona menceritakan mengenai penipuan yang menimpa Eloise. Dan dimulai dari sini, Clay pun bertekad untuk membalaskan kematian Eloise serta membongkar kejahatan yang selama ini tidak mampu ditangani pihak terkait. Clay, yang ternyata mantan agen rahasia, lalu menghubungi teman lamanya untuk bantu melacak di mana keberadaan para bagundali itu. Tak menunggu lama, Clay akhirnya mendapatkan lokasi mereka dan langsung menuju ke sana untuk beri mereka pelajaran. Setibanya di sana, Clay sempat dihadang dua orang penjaga yang melarangnya untuk masuk. Tentu saja si jagoan kepala pelontos ini tak tinggal diam dan setelah berhasil melumpuhkan dua penjaga itu, Clay meringsek masuk ke dalam kantor Garnet. Di sini Clay sempat berikan mereka peringatan agar berhenti melakukan penipuan secara sukarela. Namun bukannya mengindahkan peringatan itu, mereka malah tertawa terbahak-bahak. Clay yang sudah kehabisan kesabaran menunjukkan ke mereka betapa seriusnya dia dalam bertindak. Akhirnya mereka pun lari tunggang langgang ketika mengetahui jika tempat itu akan dibakar. Tak lama, Garnet dan beberapa pengawalnya datang untuk menghentikan Clay. Dan ini yang terjadi. Clay yang sudah di atas angin lalu melanjutkan aksinya dengan menempelkan sebuah bahan peledak yang tersambung ke telepon, di mana jika ada orang yang menelpon ke tempat itu, maka bahan peledak itu akan meletus. Setelah selesai dengan urusannya, Clay pun pergi yang kemudian disusul Garnet. Dan kita beralih ke daerah Boston, di mana di sana ada Derek yang merupakan bos dari Garnet. Di sini Derek pun mendapatkan kabar dari Garnet bahwa gedung tempat mereka mendulang dolar telah rata dengan tanah. Derek yang mengetahui kabar itu lalu menghampiri Wallace, seorang petinggi FBI yang bekerja untuk Derek, dan memintanya mencari tahu tentang latar belakang Clay. Setelah itu Garnet
dan beberapa teman-temannya berhasil menemukan tempat Clay. Di sana mereka tanpa basa-basi membantai kotak lebah milik Clay. Kemudian mereka masuk ke gudang untuk mencari keberadaan Clay. Tentu itu sama saja dengan bunuh diri, karena Clay mampu mengendap-endap dan menumbangkan mereka satu persatu. Garnet yang menyadari akan hal itu menjadi panik dan berusaha menghindari Clay. Namun sial baginya karena Clay menemukannya dan sempat memotong jari-jari Garnet sebelum dia pergi meninggalkan tempatnya. Sementara di sisi lain, Verona sudah berada di TKP dengan rekannya, Willy, untuk periksa keadaan di sana. Verona sempat menginterogasi seorang pria untuk bertanya apakah dia terlibat dengan penipuan yang menimpa ibunya. Tapi pria itu malah nyolot dan gak mau menjawab pertanyaan Verona. Sampai pada akhirnya, Willy menghampiri Verona untuk memberitahu kalau rumah ibunya sudah terbakar akibat perkelahian Clay dan Garnet. Di sebuah jembatan, Garnet kembali menghubungi Derek untuk ngabarin kalau serangan yang mereka lakukan sudah gagal. Dan di tengah-tengah obrolan, seketika Clay muncul dan kembali menghajar Garnet. Clay kemudian memasang sabuk pengikat ke tubuh Garnet, yang akhirnya membuat Garnet pun metong. Kita beralih ke markas pusat intelijen. Di sana ada Jenna, salah satu petinggi agen yang dihubungi Wallace untuk membantu mencari keberadaan Clay. Ketika hari sudah malam, Clay yang baru saja isi bensin tiba-tiba diserang pembunuh bayaran secara membabi buta. Beruntungnya, Clay dengan sigap berhasil menghindar. Wanita bayaran yang merasa tidak puas bahkan dengan brutal membantai petugas yang baru saja sampai di sana. Clay yang punya kesempatan berusaha main bokong untuk menyerang si wanita. Dan kemudian perkelahian pun terjadi. Di saat wanita itu lagi fokus menembak tanpa arah, Clay lalu mengambil botol bensin dan melemparkannya ke arah wanita itu. Akhirnya pertempuran diakhiri dengan Clay yang membakar si wanita. Setelah puas dengan aksinya, Clay pun meninggalkan tempat itu yang diikuti dengan ledakan besar. Esok harinya, Verona dan Willy sampai di TKP ledakan semalam. Di sana Verona menemukan buku milik Clay yang diyakini jika buku itu merujuk ke agen mata-mata rahasia yang disebut The Beekeeper. Dan buku itu bisa menjadi petunjuk untuk mereka mengenai apa yang akan dilakukan Clay selanjutnya dan kemana dia akan pergi. Sementara Wallace lagi melakukan rapat mendadak ke beberapa anak buahnya untuk menyusun rencana menangkap Clay. Wallace memperingatkan mereka untuk hati-hati karena Clay terkenal sangat licin dan sangat sulit untuk dilumpuhkan. Kita beralih ke Verona dan Willy, di mana mereka sedang melakukan pertemuan dengan Burke, seorang wakil direktur dari FBI. Di sini mereka membahas soal Clay, yang ternyata para agen juga berencana menangkapnya karena tergabung dalam Beekeeper. Agen FBI menganggap jika Beekeeper adalah agen mata-mata ilegal. Verona menjelaskan kalau Clay diyakini akan pergi ke Nine Star United, markas para phishing yang juga masih dikendalikan oleh Derek. Setelahnya, anggota FBI yang dipimpin Agent Kim sampai di Nine Star United untuk melakukan penggerebekan. Namun mereka ditahan oleh keamanan swasta yang ternyata sudah lebih dulu mengambil alih tugas itu atas perintah gubernur. Agen Kim dan anak buahnya akhirnya menunggu di luar sambil menyusun rencana baru. Tiba-tiba Clay pun datang dan ikut bergabung ke dalam obrolan mereka. Sampai pada akhirnya anggota FBI sadar bahwa itu adalah Clay, orang yang juga mereka cari. Dan perkelahian pun terjadi. Sementara, keamanan swasta yang sudah berada di dalam gagal melakukan penutupan tempat itu setelah mereka tahu kalau bos mereka masih ada kerjasama dengan Derek. Alhasil mereka pun pergi dengan berat hati. Namun tanpa disadari, rupanya Clay sudah berada di dalam sana
dan melakukan penyerangan. Keamanan swasta yang menyadari itu akhirnya balik lagi ke dalam dan melakukan perlawanan ke Clay. Tentu Clay yang licin seperti belut selalu saja selamat dari bidikan mereka. Dan ujung-ujungnya Clay mampu melumpuhkan mereka dengan singkat dan terukur. Tak berapa lama, Verona dan Willy sampai juga di tempat itu untuk melakukan penyergapan terhadap Clay. Sementara Clay lagi memaksa manajer mereka untuk mengatakan di mana keberadaan Derek. Meskipun awalnya si manajer terus berbohong, namun akhirnya dia memberitahukan Clay mengenai lokasi Derek. Di saat bersamaan, Verona datang dan memperingatkan Clay untuk segera menyerahkan diri. Jelas saja, Clay yang sebenarnya punya niat baik memilih meninggalkan tempat itu tanpa harus melawan Verona dan teman-temannya. Wallace yang mengetahui jika Clay semakin mengancam keselamatan mereka, akhirnya menyarankan Derek untuk menghubungi ibunya. Karena diketahui jika Jessica, ibu dari Derek, merupakan presiden Amerika yang baru saja terpilih. Itulah yang membuat Wallace yakin jika Clay nggak bakal berani mengganggu mereka karena sistem keamanan yang dimiliki Jessica. Sementara Verona dan Willy kembali berbicara dengan Burke dan terungkap sebuah fakta kalau selama ini Nanstar United terlibat dengan perusahaan lain untuk menjalankan aksi penipuan. Perusahaan itu bernama Danforth, yang ternyata Jessica adalah pendiri sekaligus pemilik perusahaan itu. Dari sini mereka sadar kalau Clay sedang menarget Derek di tempat Jessica, di mana Clay menggambarkan Jessica sebagai ratu lebah, sedangkan Derek adalah anak lebah yang cacat. Dan sebagai peternak lebah, Clay berniat memusnahkan ratu dan keturunannya. Dalam artian, Clay bakal membunuh Jessica dan Derek. Kemudian, kita beralih ke tempat Jessica, di mana Verona dan Willy sudah berada di sana untuk melakukan penangkapan. Dan terlihat juga beberapa pasukan keamanan sedang berjaga di sekitar sana. Sementara Clay berhasil menyusup di antara mereka dengan cara melumpuhkan salah satu penjaga dan mengambil pakaiannya agar tidak ketahuan. Setelah itu, Clay mulai memasang beberapa bahan peledak di antara mobil-mobil yang ada di sana. Di sisi lain, Derek sedang disidang bersama ibunya dan Burke untuk membahas masalah yang terkait dengan perusahaan keluarga mereka. Di mana Jessica juga baru tahu kalau dana kampanye yang dia gunakan untuk Pilpres merupakan hasil penipuan yang sudah dilakukan Derek. Kembali ke Clay yang sudah berada di dalam rumah, akhirnya ketahuan oleh Verona dan teman-temannya. Tapi kali ini, Clay sengaja menyerahkan dirinya karena dia punya rencana yang sudah disiapkan. Salah satu orang suruhan bernama Lazarus sangat bernafsu ingin membunuh Clay atas perintah Wallace. Dan tanpa mereka sadari, ini yang terjadi. Clay yang berhasil mengalihkan perhatian mereka segera bergerak untuk mencari keberadaan Derek. Meski dia sempat kesulitan untuk melawan pasukan keamanan yang jumlahnya sangat banyak. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Clay akhirnya menemukan ruangan Derek. Namun lagi-lagi, langkah Clay harus terhenti saat dia bertemu dengan Lazarus yang kemudian memicu pertarungan di antara mereka. Jelas saja, sang jagoan mampu melumpuhkan Lazarus meski harus mengalami beberapa luka-luka. Derek pun terpojok setelah kejahatannya terbongkar dan diketahui sang ibu. Karena tak ingin disalahkan akibat perbuatannya, Derek akhirnya dengan nekat menembak Burke. Di saat bersamaan, Clay pun berhasil masuk ke ruangan mereka. Bukannya menyerah, Derek malah semakin bertingkah dan ngancam ibunya dengan senjata, yang kemudian disusul kemunculan Verona dan Willy. Walaupun masih berada di bawah ancaman Verona, Clay berhasil membunuh Derek yang saat itu ingin membunuh ibunya sendiri.
Setelahnya, Clay meninggalkan tempat itu. Meskipun Verona sempat menahannya, namun pada akhirnya, Verona membiarkan Clay untuk pergi. Clay lalu mengganti pakaiannya, yang kemudian disusul dengan berakhirnya film ini.